Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang kembali di Rehat, ruang edukasi hangat saat istirahat. Kali ini kita memasuki episode ke-53. Dan saya selaku host Zakiara Rajat Sulaiman akan memandu acara podcast kita kali ini, yang mana tema kali ini merupakan tema yang viral di kalangan anak muda zaman sekarang, yaitu temanya kopi versus matcha. Yang viral belum tentu cocok untuk kita semua. Sobat sejiwa, berdasarkan tema kita yang viral di kalangan muda ini, tentu banyak pro kontra mengenai pilihan mereka antara kopi atau matcha. Kebanyakan dari mereka memilih kopi untuk menemani aktivitas, tetapi ada juga mereka yang memilih matcha yang dinilai mungkin lebih sehat dibandingkan kopi. Namun, benarkah matcha lebih sehat dibanding kopi? Bagaimana pengaruhnya terhadap tubuh, terutama untuk kesehatan jantung kita dan juga kualitas tidur kita? Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai tema kali ini, di sisi kita sekarang sudah hadir narasumber yang sudah expert di bidangnya, yaitu Dr. Ade Astrida. Apa kabar Dokter Ade? Alhamdulillah sehat, Teteh. Iya, sehat selalu dan semangat ya Dok. Semangat terus kita, walaupun menjelang siang kita tetap semangat. Iya, semangat. Dokter Ade ini tadi sambil pelayanan, baru pelayanan langsung ke sini, semangat banget. Jadi buat kalian kenapa nggak semangat ya? Iya. Untuk sharing pengalaman dan ilmu ya Dok ya? Betul sekali. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas nih Dok, fakta di balik tren kopi sama matcha. Karena kalau dulu tuh ngetrennya kayak teh versus kopi. Sekarang muncul nih matcha gitu. Jadi gimana biar nggak pada gambling, enakan kopi atau matcha. Dan juga FYI juga buat teman-teman yang nonton, kita sambil diskusi ini, teman-teman yang mau ngajuin pertanyaan juga boleh banget ya. Nanti bisa langsung dijawab sama dokter kita di sini. Oke nih Dok ya. Kita langsung berbicara yang santai dulu nih. Oke nih, sekarang kan dilihat anak muda ini banyak tuh nongkrong di kafe, bisa sambil belajar atau sambil diskusi apapun gitu ya. Nah, pilihannya sekarang bukan cuma kopi ya gitu, tapi udah mulai pindah matcha aja gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kopi sama matcha tuh jadi tren banget gitu di era sekarang ini? Mungkin sekarang banyak ini ya kayak perubahan gaya cara bekerja dan cara belajar ya, apalagi mungkin waktu era COVID kita zaman dulu, banyak orang udah mulai itu lebih ke WFC ya Teh. Work from cafe jadinya. Jadi itu booming tuh, dari situ mulai ngopi sambil bekerja. Nah, akhirnya sekarang anak-anak Gen Z rata-rata mah lebih banyak tuh work from cafe. Mereka bekerjanya sambil ngopi gitu ya. Nah, kalau kenapa banyak matcha sama kopi, lebih ke selera ya. Semua orang punya selera masing-masing, tergantung dirinya gitu. Ada yang menganggap kalau matcha itu lebih ringan, kalau kopi itu lebih strong gitu ya. Tergantung ke produktivitasnya masing-masing, seperti itu kayaknya Teh. Oke, jadi lebih ke pilihan ya, selera ya, taste-nya itu sendiri ya. Terus oke. Nah, kalau ya tadi yang saya bilang, saya katakan ya, dulu versusnya teh versus kopi. Nah, sekarang kopi versus matcha. Nah, kalau dari sisi kesehatan, lebih unggul mana nih dari pilihan itu? Gitu. Kalau dari segi kesehatan itu sebenarnya sama ya, punya kelebihan masing-masing di keduanya. Bahkan beberapa jurnal penelitian mengatakan kalau misalnya kita minum kopi pahit di pagi hari itu lebih memperpanjang hidup, terus lebih sehat gitu ya, lebih mudah konsentrasi. Kalau matcha juga antioksidannya juga lebih tinggi ya, mungkin lebih menangnya di antioksidan dari matcha itu. Jadi selain untuk ada kafeinnya supaya kita lebih fokus, matcha itu juga menangnya di antioksidan untuk perawatan diri Teh, biar mukanya lebih cerah gitu ya. Jadi rata-rata mah lebih sukanya kalau cewek-cewek tuh lebih suka ke matcha ya sekarang ya. Kalau laki-laki mah tetap strong kopi gitu, lebih fokus. Kayaknya kalau perempuan bisa ada perubahan-perubahan ya. Betul. Ngikutin tren. Kalau cowok kayaknya kopi ya udah suka kopi. Tapi dua-duanya bagus. Tetap ada kelebihannya. Sudah mulai terbuka ya pertanyaannya gitu. Kenapa yang tren seperti ini? Nah, balik. Nah, sebelum kita membandingin ya,
membandingkan ya kan katanya oh ini lebih strong ini apa. Jadi sebenarnya perbedaan yang paling kuatnya itu di kandungannya itu apa gitu, yang paling menonjol gitu dok. Oke. Kalau kopi itu lebih tinggi kafein ya. Kalau kafein itu dia lebih strong release. Jadi dia cepat keluarnya. Jadi makanya kadang-kadang ada orang yang kalau habis minum kopi jadi deg-degan gitu ya. Ya berdebar Yang jantungnya. berdebar gitu ya. Tapi itu lebih karena efek dari kafeinnya. Makanya tergantung dari masing-masing. Nah, terus kalau misalnya matcha itu dia kalau kafeinnya itu rilisnya slow release. Jadi makanya santai tapi tetap fokus gitu ya. Kalau kopi dia dari biji kopi, kalau matcha itu kan dari daun teh ya. Nah, menangnya di matcha, kalau kopi itu dia tidak ada antioksidannya. Lebih banyak antioksidan itu adanya di tehnya gitu, dari teh hijau gitu sih. Kayaknya lebih ke sama-sama hanya kandungan yang karena berbedanya mungkin cara kerjanya ya. Betul. Yang satu kafein, yang satu katekin ya. Katekin untuk kalau dari matchanya. Betul. Nah tadi karena orang memilih kopi karena beranggapan kopi bisa bikin kita lebih melek gitu kan. Sedangkan dari tadi ya matcha bikin slow release karena dia lebih fokus tapi bisa kalem juga. Nah, jadi yang tadi itu bukan cuma persepsi ya, tapi fakta benar ya dok ya, karena dari cara kerjanya itu sendiri ya. Membantu meningkatkan kita kewaspadaan dalam fokus. Ya, tapi itu juga tergantung dari dosisnya juga ya dok ya. Berapa banyak yang kita minum ya setiap pagi ya. Kalau kopi itu kan orang banyak yang minum kopi pakai susunya. Orang kok banyak tuh, wah saya kalau minum kopi tuh jadi nyeri lambung gitu. Sebenarnya menyebabkan nyeri lambungnya bukan dari kopinya, tapi lebih karena susunya gitu ya. Karena tidak semua orang itu bisa menyesuaikan lambungnya dengan laktos yang dari susunya gitu. Makanya sekarang juga banyak pilihan kopi ya. Kopi tuh ada yang tidak susu sapi, banyak yang oat, banyak yang susu almond gitu ya. Jadi untuk mengurangi kadar laktos dari susu tersebut gitu. Makanya lebih nyaman di perut untuk pilihan kopinya. Kalau matcha sih rata-rata suka pakai susu juga ya, sama ya. Tapi ya sama sih, dua-duanya pakai susu ya. Tergantung ke diri sendiri gitu. Yang bikin nyeri lambung dan lain-lainnya itu dan takarannya itu disesuaikan dengan seleranya kita. Kadang kalau misalnya ada orang yang kayak espresso single shot ya, double shot ya, biar lebih awake gitu, biar lebih bangun gitu. Matcha juga ada yang takarannya paling cuma 1 sendok teh, terus ada yang nambah itu ya 2 sendok teh. Tapi tergantung dari keseleranya kita. Ada yang lebih suka yang pahit, ada yang suka manis. Strong lebih ke pahit atau ke manis ya. Nah tadi kan kopi membuat kita lebih produktif, bikin kita biar nggak ngantuk. Padahal kalau ngantuk mah tidur aja ya sebenarnya. Nah jadi sebenarnya efek kafein terhadap tubuh kita itu seperti apa dok? Mengaruhi ke kesehatan kita gitu. Kafein tuh dia tuh kan membuat kita lebih bangun ya, lebih ke sistem saraf pusat supaya kita lebih sadar, lebih awake, kita lebih fokus. Ya, enaknya di situ ya. Terus membantu meningkatkan kewaspadaan, tapi setiap orang tuh berbeda-beda untuk efek dari kafeinnya itu gitu. Sama kan juga matcha juga punya kafein. Intinya setiap kafein itu memiliki sistem yang sama. Cuman untuk pengeluaran dari sistemnya itu apa, kalau kopi dia lebih cepat, kalau misalnya matcha tuh dia lebih lambat. Nah yang tadi yang itu udah bagus banget ya dok, udah lengkap sih sebenarnya. Nah tadi yang kata dokter kan ada juga orang yang efeknya bikin jantung berdebar ya, kemudian tangan gemetar, bahkan ada juga sampai merasa cemas ya dok ya. Nah itu kenapa gitu kan, mungkin nggak semua orang paham tentang itu gitu dok. Hal yang menyebabkan kopi seperti itu. Iya, itu semuanya karena sensitivitas dari kafeinnya ya teh. Jadi bukan karena kalau minum kopi deg-degan, kalau minum matcha enggak gitu ya. Karena emang jenis untuk takaran kafeinnya yang berbeda gitu ya. Tapi ya ya itu kayak saya bilang ya, ada yang strong release sama yang slow release. Jadi kalau pas tiba strong jadi makanya langsung ke dadanya berdebar. Kalau matcha kan enggak ya. Slowly, jadi makanya dia nggak ada rasa berdebar. Jadi orang rata-rata kalau perempuan yang lebih nyaman ya. Apalagi di lambung mungkin matcha itu lebih nyaman dibandingkan kopi gitu. Tapi rata-rata itu tergantung sensitivitasnya ke setiap orang. Ada yang mungkin sudah terbiasa ngopi setiap pagi, jadi ketika dia double shot juga nggak ada masalah, dia tidak akan ada sensitivitas tersendiri. Jadi kalau misalnya dia
jarang ngopi, tiba-tiba sekali ngopi karena mau ujian gitu ya, wah langsung tuh wah deg-degan jadi nggak bisa tidur. Nah, itu tergantung karena sensitivitas. Jadi tergantung cara mereka menggunakannya setiap hari gitu. Tergantung dari lifestyle mereka itu Betul. sendiri ya. Tapi kan baiknya walaupun pagi-pagi harusnya tetap makan dulu ya dok ya. Ya, Itu gimana? boleh. Sebenarnya kalau kopi itu tanpa makan juga nggak ada masalah teh. Oh, gitu. Jadi menyebabkan orang kan, sakit lambung kalau minum kopi. Kayak saya bilang, jadi bukan kopinya yang bikin nyeri lambungnya, cuman susunya. Cuman ya kalau memang biasanya rata-rata orang pada perut kosong juga minum kopi, mana lebih rilis mereka, lebih awake gitu. Kalau penelitian mah kebanyakan mah tanpa makan minum kopi aman ya. Minum kopi setiap pagi lebih sehat buat jantung. Tanpa gula tanpa gula. Harusnya tanpa gula. Jadi memang kalau rata-rata kan mungkin lifestyle di luar negeri, memang mungkin penelitiannya kan di luar negeri ya, bukan di Indonesia ya. Penelitian di luar negeri itu memang mengatakan kalau memang minum kafein setiap pagi, minum kopi pahit setiap pagi itu lebih sehat buat jantung, dan kita juga lebih fokus dan lebih segar ketika pagi menyambut pagi. Jadi tuh nggak ada tuh istilah kalau habis minum kopi itu jadi wah kerjanya ngantuk ya, itu mungkin tapi beda lifestyle ya, mungkin tergantung produktivitas tiap orang masing-masing. Ada yang mungkin dia memang butuh fokus kerjanya, ada yang mungkin butuh santai kerjanya gitu. Ya jadi gimana ya kebiasaan dan sukanya dengan minum gimana ya dok ya. Nah tadi kan karena ya memang kan orang beda-beda ya sensitivitasnya, ada yang sensitif terhadap kopi gitu kan, ada yang nggak kuat. Apakah dengan statement seperti itu berarti bebas nih minum matcha mau tiap hari gitu, atau gimana nih? Karena lebih sensitif minum kopi, matcha nggak apa-apa, tapi matcha mau tiap hari aja, itu juga bagus nggak tuh? Sebenarnya dua-duanya tergantung ya teh, tetap perlu melihat kandung kafeinnya, tergantung dari kadar dari matchanya, berapa banyak matcha yang dibutuhkan. Jadi kan memang ada kadar kafein yang terlalu tinggi juga nggak baik buat kita ya. Jadi kitanya jadi kurang rileks, bisa jadi kurang rileks kalau banyak kafein, jadi nggak bisa tidur malam nantinya. Ya, jadi tetap perhatikan reaksi tubuhnya. Kalau misalnya senyamannya dan sebiasanya kita. Jadi bukan karena ngikutin tren, tapi ngikutin dengan reaksi tubuhnya. Kalau tubuh kita memang merasa, kalau aku minum matcha, aku nggak enak. Atau aku minum kopi juga nggak enak. Itu tergantung ke respon tubuhnya kita masing-masing. Gitu. Oke. Respon tubuh itu berbeda-beda ya dok? Ya, betul. Terutama ini kalau buat yang punya sakit lambung nih dok, kan ada orang yang minum kopi jadi sakit lambungnya kambuh, asam lambung naik. Ya itu gimana nih untuk sebagian orang, dan mungkin tipsnya gimana biar cara konsumsinya biar nggak jadi asam lambung ya. Ya itu kayak saya bilang, coba dilihat lagi tuh minum kopinya gimana gitu. Apakah minumnya kopinya pakai susu? Asik. Dia kan rata-rata kan kopi susu ya. Trennya sekarang tuh susu. signature tuh pakai susu dan creamer ya, dan gula gitu. Sejauh ini yang menyebabkan kalau dari penelitian tuh penggunaan susu creamer itu yang menyebabkan jadi mahnya gitu. Tapi tergantung sensitivitas semua orang masing-masing ya. Kadang ada menggunakan kopi karena rasanya bitter, karena rasanya pahit, wah jadi asam lambungnya naik bisa jadi. Kalau memang dia tidak enak, sensitivitasnya terlalu tinggi untuk kafein, baiknya dikonsumsi setelah makan. Jadi biar tidak rasa mual setelah minum kopi atau minum matcha tersebut. Ya, jadi polanya aja ya diatur gitu, sendiri. Tergantung. Jadi setiap orang pasti punya sensitivitas yang berbeda. Ya tadi ke lambung ya, jadi kalau punya sakit lambung walaupun apa yang ngopi masih bisa aman. Masa makan dulu perut kosong. Pengaruh juga ya ternyata ya kandungan gula dan susu ya dok ya. Jadi orang salah kaprah, disangkanya kopi musrong, kopi nggak pakai gula, dikira paling aman, ternyata mendingan kopi hitam gitu. Iya, minum kopi hitam. Betul. Nah tadi untuk yang jantung gitu dok ya, itu apa yang menyebabkan kopi membuat jantung menjadi berdebar gitu dok? Ya. Itu kalau jantung berdebar tuh itu kayak saya bilang sampai ke sebelumnya, kalau misalnya efek dari kafein orang tuh berbeda-beda ya teh. Ya. Jadi padahal penelitiannya tuh kalau kita minum kopi itu sehat buat jantungnya. Cuman ya efeknya itu tidak semua orang tuh suka, karena emang dia membuat takikardi, jadi nadinya lebih cepat gitu teh. Jadi karena dia kan lebih awake ya. Nah, karena kan dia bekerja di sistem saraf pusat, jadi kita jadi harus
bangun, lebih fokus, lebih awake. Jadi tenaga itu yang harus dikeluarkan. Makanya banyak kopi ini digunakan pada orang yang berproduktivitasnya tinggi. Jadi dia lebih ritme hidup dia tuh sesuai gitu dengan kebutuhannya. Jadi sebaiknya memang minum kopi yang suka itu lebih dengan aktivitas yang lebih sibuk ya, Dok ya. Kalau badan tidak digerakin ya sama aja, itu bakal terasa ya. Banyak kan orang menggunakan kopi itu kayak kopi pahit sebelum nge-gym. Nah, itu banyak ya. Iya, benar. Ya, jadi biar ritmenya itu dia sesuai. Energinya gitu. Ya, energinya dikeluarkan betul. Jadi seimbang, Dok ya, makanya tidak bahaya ya. Yang salah kalau minum kopi nongkrong diem aja gitu. Sama aja. Nah, tadi kalau minum matcha itu bisa bikin susah tidur juga nggak, Dok? Sama kayak kopi apa enggak ya, Dok ya? Dan itu bahaya nggak sih kalau ya terus-terusan misalkan ada orang sehari minum 2 kali, 3 kali gitu. Baiknya sih kalau memang penggunaan kafein ya, dua-duanya kan kafein ya. Sebaiknya itu digunakan pada pagi hari karena memang untuk membantu produktivitas kita di pagi hari. Karena kalau misalnya malam mau matcha ataupun mau kopi tetap akan bikin kita awake, kita tetap sadar gitu, tetap fokus jadinya. Jadi kepalanya tuh kayak mikir terus kayak nggak mau tidur gitu ya. Ya sebaiknya kalau misalnya baiknya tuh minumnya tuh pas pagi karena bisa mengganggu kualitas tidurnya kita gitu. Kalau tidur yang buruk juga nanti kita jadinya besoknya itu malah jadi lemes gitu ya Teh ya. Lemes, jadi nggak fokus, jadi cemas kayak Teh bilang kan, bisa cemas, jadi bikin cemas gitu karena kitanya nggak tidur, kualitas tidur yang buruk itu yang bikin kita jadi gangguan fisiknya juga terganggu. Jadi karena minum kopi itu membuat kita terjaga. Jadi memang baiknya di pagi karena kalau malam harusnya memang kita dialihkan dengan aktivitas. Betul. Kita malam kan bagusnya istirahat. Iya, malah mengganggu jadwal tidur ya. Memulai tidur lebih lambat, bangun pun lambat. Kerja besok nggak bisa ini. Pada anak muda sekarang kan banyak minum kopi di malam hari ya. Terus sebenarnya lebih membuat mereka tuh lebih awake kayaknya Teh. Iya. Karena anak-anak muda zaman sekarang tuh kan produktivitasnya sekarang lebih tinggi nih. Beda dengan zaman dulu ya, anak Gen Z sekarang nih, Gen Alpha nih. Wah, suka banget nih produktivitas banyak tuh yang mereka kerjakan secara digital maupun sosial gitu ya. Jadi, tapi tetap kalau lebih baiknya sih memang menggunakan kafein itu minum kopi atau matcha itu setiap pagi. Bagusnya setiap pagi, catat note pagi. Yang suka nongkrong malam-malam. Nongkrong malam-malam. Coba dipikirkan lagi ya yang nongkrong malam. Ya. Terus tadi ya, karena mungkin matcha menjadi salah satu pilihan untuk sekarang ini. Tetapi mungkin kebanyakan orang tidak semudah itu nge-switch kopi menjadi matcha karena lebih sehat gitu kan. Jadi menurut dokter itu benar nggak gitu? Buat orang yang biasa minum kopi mau switch ke matcha, bagaimana tuh? Itu lebih ke taste ya, jadi lebih ke selera masing-masing. Jadi cara penggunaannya tuh ya balik ke selera masing-masing. Matcha atau kopi itu selera masing-masing. Kalau saya pribadi sebagai dulunya kopi pindah ke matcha, menurut saya matcha itu lebih kalem. Ya, kalau misalnya kopi itu lebih strong. Jadi kita itu yang ritmenya tuh harus lebih tinggi gitu ya untuk supaya lebih stabil gitu ya. Kalau misalnya matcha tuh lebih kalem, tapi balik lagi ke taste. Gak semua orang bisa switch dari kopi ke matcha karena rasanya. Kalau kopi yang selama ini pakai susu dan lainnya, terus pindah ke matcha, yang orang rasa itu daun ya, rasanya minum daun gitu, beda gitu ya. Gak semua orang bisa selera gitu ya. Balik ke pribadi masing-masing. Tergantung selera. Dan itu passion seseorang ya, masa memaksain. Iya. Oke. Ya tadi ya, matcha lebih sehat juga. Nah, kan tadi kopi juga banyak orang minum ditambah gula, creamer. Nah, matcha juga itu gimana dong kalau misalnya ditambahin gula sama creamer, kandungan untuk fungsi kesehatannya itu gimana, Dok? Ya, sejauh ini dari penelitian itu tidak ada penambahan susu dan creamer ataupun gula ya, karena kalau kita mengkonsumsi kafein itu dengan gula, kan kalorinya jauh lebih tinggi. Kalau misalnya cuman only kafein kayak matcha, pure matcha atau americano gitu ya, cuman kopi pahit mah itu lebih bagus karena emang kita fokusnya ke apa yang dikeluarkan, kopi dan matchanya. Yang dikeluarkan misalnya susu dan itu yaitu kalau menurut saya itu balik ke kalori tubuh. Itu yang bikin tidak nyaman di tubuhnya kita. Itu yang bikin jadi penumpukan gula ya Teh. Karena penumpukan gula itu minum kopi malah bikin ngantuk.
bukan bikin Bukannya terjaga iya, malah gitu. bukan bikin bangun, malah Mm-mm. bikin ngantuk karena kalori yang berlebihan karena susu, gula, dan creamer. Gitu. Gitu. Ya itu sebenarnya yang nggak sehat ya, yang Iya. bikin tambah-tambah itu juga tren sih. Matcha tren ya, kopi juga tren, udah banyak ada butterscotch apa gitu ya, Iya, bener ya, karamel. banyak sekarang macamnya Iya, teh. padahal bagusnya udah kopi aja. Nah tadi kan kalau misalkan ya benar sih tergantung selera. Cuma ada faktor lain nggak dok gitu ya? Faktor apa sih yang harus diperhatikan ketika saya mau choose lebih memilih kopi atau matcha gitu kan? Apa aja gitu faktor-faktor yang biar kita lebih sehat aja? Ya, kalau teman-teman saya mau konsumsi matcha ataupun kopi, balik lagi ke sensitivitas tubuhnya masing-masing. Lihat kondisi tubuhnya bisa menyesuaikan atau enggak gitu ya. Terus ngelihat gara minum kopi ini, misalnya minum kopi ini di pagi hari, oh saya tetap nggak bisa tidur dok di malamnya gitu. Lihat berapa kadar kopinya yang diminum gitu ya, berapa sendok yang kita gunakan untuk mencampur kopinya gitu ya, kadarnya. Terus kondisi fisiknya kita, kalau emangnya punya penyakit lambung yang lama gitu ya teh, dengan minum kopi atau matcha tetap aja akan mengakibatkan efek di lambungnya ya, sebaiknya dengan konsumsi makan terlebih dahulu. Jadi dan memang harus sesuaikan dengan aktivitas masing-masing dan pola yang memang digunakan oleh teman-teman sekalian. Jadi boleh kalau emang biasa udah minum konsumsi setiap pagi ya tetap di pagi hari gitu. Kadang kan ada yang 2 kali ya sehari ya. Balik lagi ke kebiasaan. Kalau memang tidak mengganggu pola tidur, tidak mengganggu kondisi fisiknya dan mentalnya, ya nggak ada masalah. Itu boleh digunakan. Ya, Sesuai dengan sesuai kebiasaan. Dan juga kalau misalkan malamnya memang tidurnya kurang, itu boleh nggak sih dok minum kopi? Takutnya habis itu malah cemas nih. Kita hubungannya ke mental gimana? Tidurnya emang kurang gitu. Tidurnya udah kurang nih, terus ditambah kopi, wah makin melek ya. Jadi kan tapi kan tubuh kita tuh kan butuh namanya relaksasi ya, butuh namanya tenang untuk mengaktifkan lagi regenerasi sel-sel imunnya gitu ya. Semakin kita memaksakan diri untuk bangun dengan minum kopi, itu malah bikin tubuh kita tuh semakin menua. Ya, karena regenerasinya nggak ada gitu. Jadi kita lelah, makanya kenapa kita butuh tidur, kenapa kita butuh relaksasi, biar terjadi regenerasi sel-sel tubuhnya gitu. Jadi jangan sampai nih karena ini kopi bikin kita terjaga, bikin kita fokus, tapi jangan sampai itu menjadi pengganti kita untuk nggak tidur ya dok. Tetap ya. Tetap gitu ya. Pola tidur tetap penting ya. Harus tetap seimbang karena nanti rusak juga. Nah, kalau kita masih mau tetap minum kopi sama matcha, dokter punya tips nggak yang aman buat kita semua untuk konsumsi yang aman dan bijak seperti apa? Rata-rata sih tergantung selera ya, baliknya ke selera. Cuman untuk kadar normalnya, biasa kalau misalnya matcha itu cuma 1 sendok teh. Kalau kopi juga paling ya 1 atau 2 sendok teh ya, tergantung cara penyajiannya. Yang penting jumlah kafein di tubuh itu yang balik lagi ke sensitivitas masing-masing ya teh, tidak semua itu sama ya. Ada yang cuma dengan 1 sendok tehnya dia cukup bikin bangun, bikin awake, fokus. Ada yang harus 2 sendok teh, wah baru dia fokus gitu ya. Jadi balik ke selera masing-masing dan kebutuhan masing-masing. Dan waktunya mungkin tetap ya, pagi jangan terlalu malam ya. Karena ya setiap orang beda-beda jam kerjanya. Betul. Nah kalau misalkan tadi muncul tanda-tanda ketidakcocokan ya, jantung berdebar, asam lambung naik, apakah itu menjadi sign gitu buat kita bahwa ini udah deh saya nggak cocok, berarti ini saya nggak bisa nih gitu. Jadi udah jadi maksudnya tegak gitu dengan itu semua. Ya itu balik ke selera ya. Kalau memang kita menggunakan kopi atau matcha itu jadi bikin ada efek jantung berdebar, gelisah, jadi susah tidur, nyeri lambung, mudah cemas. Balik lagi mau dikonsumsi normal atau enggak, emang butuh atau enggak. Kalau emang merasa itu tidak butuh ya nggak usah dikonsumsi. Kalau misalnya memang butuh mungkin dikurangin dosisnya teh. Ya mungkin saya kalau minum 1 sendok teh saya jadi lambung dok, nggak jadi susah tidur. Nah kurangin ya, mungkin kalau emang memang penikmat kopi atau penikmat matcha ya mungkin dosisnya yang dikurangin gitu ya. Mungkin bisa 1/2 sendok teh atau memang senyamannya tubuh kita. Oke nih.
Nah, tadi udah banyak banget sih terpapar dari dokter ya, bahwa pilihan kopi dan matcha bisa menjadi salah satu pilihan untuk kita semua. Jadi kita juga nggak bisa sih buat menentukan harus milih salah satu. Tergantung kita nyamannya dan sukanya di mana ya, gitu kan ya. Dan juga yang paling penting itu mengenali tubuh kita ya dok ya. Betul. Tubuh kita lagi baik nggak, tidurnya cukup nggak, punya asam lambung nggak gitu ya dok ya. Nah, terakhir nih dok ya, satu ada pesan buat anak muda yang sebenarnya kan kalau sekarang zamannya viral-viral gitu ya, lagi viralnya ini, nanti habis ini viralnya apa gitu ya. Bagaimana cara kita mengantisipasi memilih pilihan yang bijak ketika ada tren yang baru lagi bahwa ini tepat loh, jadi jangan asal ngikutin gitu, jangan ngikutin tren gitu. Jadi tipsnya apa tuh? Tipsnya coba dulu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak Gen Z sekarang kan harusnya penasarannya lebih tinggi ya. Silakan dicoba. Silakan dicoba, tergantung sensitivitas masing-masing. Ketika memang ketidaknyamanan itu ada, ya sebaiknya mah dikurangin jumlahnya yang kita konsumsi, dan lebih baik semua minuman paling bagus tetap aja air mineral kayak air putih ya mau tidak sehat. Tergantung dengan kondisi tubuhnya kita. Kalau memang misalnya memang butuh silahkan konsumsi, kalau enggak ya jangan hanya ikutin tren, karena tidak semua itu bisa sesuai dengan tren kita. Iya, jadi ngetren boleh, tapi perhatikan kesehatan tubuh kita ya dok. Betul. Jadi minum kopi matcha juga tetap harus diseimbangkan dengan minum air putih ya dok. Betul. Ya. Jadi jangan lupa air putih tetap penting ya teman-teman semua ya. Nah, jadi kalau gitu teman-teman semua bisa nentuin dong ya, kalian termasuk tim kopi atau tim matcha gitu ya. Kalau dokter sendiri tim apa nih dok? Saya sekarang tim matcha. Oh, tim matcha ya. Karena lebih kalem ya kayaknya ya, lebih slow release. Jadi kayak saya bilang, karena tergantung ke produktivitas masing-masing ya. Kalau menurut saya sekarang produktivitasnya tidak perlu tinggi ya, mungkin matcha pilihan terbaik buat saya. Tapi kan tidak semua suka ya gitu ya. Beda-beda. Dan juga saya juga menjaga antioksidannya gitu. Jadi saya tim matcha. Tim matcha ya. Siapa tim matcha? Kalau saya sendiri sih tim kopi sih, karena dari dulu suka banget kopi. Gitu. Terlebih kan pekerjaannya kita juga dengan shift yang beda gitu kan, yang harus terjaga. Cuman masih suka tetap menjaga kesehatan lambung gitu ya. Kopi plus matcha. Kopi plus matcha. Oke. Sehingga tadi sudah jawab ya, mana tim kopi mana tim matcha. Ya tadi kan saya aman aja nggak sih ya kalau misalkan saya kerja ya dinas malam, minum kopi jam 11 malam, masih aman nggak ya dok ya? Jadi saya juga nanya berarti saya sendiri. Iya, sebenarnya balik lagi ke kebutuhan data ya. Kalau kita jaga malam kan kita harus fokus ya ketika malam hari ya, dipaksa buat melek. Ya. Boleh dikonsumsi ya kalau misalnya kita fokusnya malam, baiknya dikonsumsinya mungkin pada sore hari ya, biar nanti pas paginya kita bisa relax. Karena kalau kita minumnya malam, tergantung pagi itu bisa nggak relax deh. Jadi relaxnya kan dia lebih lama ya kafeinnya bertaganya. Iya. Jadi baiknya minumnya tuh pas sore hari biar malamnya kita awake. Oh iya. Justru jam kerjanya itu baru muncul nanti ya. Malah telat ya kalau saya minum kemalaman. Paginya jadi nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur ya. Oh iya, jadi karena saya suka kopi, saya mending persiapannya dari sore. Dari sore minum kopi dulu ini ya, biar malamnya bangun nih. Nah nanti pas selesai shift jaga udah tenang, jadi kan udah selesai fokusnya. Ya, jadi bukan cuman membuat kita lebih produktif ya dok, tetapi atau cuman buat menutupi kita dari kelelahan juga ya. Gitu. Jadi sebagai ya penambah tenaga kesehatan kita. Oke, ada pertanyaan. Oke nih teman-teman, pas banget nih, udah banyak bincang-bincang sama dokter. Selanjutnya ada pertanyaan dari sahabat sejiwa, Ruang Sejiwa Podcast, boleh? Banyak pertanyaan ya dok. Dok, aku punya hipertensi tapi suka kopi, itu gimana ya dok? Nggak apa-apa kah? Oke, langsung dijawab aja dokter. Iya, kalau misalnya punya hipertensi minum kopi, tergantung dari sensitivitas tubuhnya teman-teman sejiwa. Kalau misalnya dengan minum kopi itu meningkatkan, kan sensitivitas kafein itu berbeda ya teman sejiwa. Kalau misalnya meningkatkan tekanan darahnya, pada saat kapan nih? Apakah pada saat aktivitas atau pada saat rileks pun tekanan darahnya naik gitu? Bisa jadi kalau misalnya pada saat aktivitas tekanan darahnya naik bukan karena kafeinnya, bukan karena kopinya.
Jadi lebih karena penyesuaian dari obatnya gitu ya. Jadi tetap walaupun minum kopi, dia hanya membuat kita fokus, bukan menaikkan tekanan darah. Orang bilang, oh minum kopi tekanan darahnya naik ya. Karena bukan tekanan darahnya bukan naik karena kopinya, tapi karena lebih kita fokusnya ya. Kafeinnya yang tinggi membuat kita wake, bangun. Jadi pemacu metabolisme kita jadi meningkat. Nah itu yang bikin jadinya tekanan darahnya naik itu karena aktivitasnya jadi tinggi gitu. Jadi karena kopinya gitu. Kan makasih bilang kan produktivitasnya. Wah, biasanya rata-rata orang minum kopi itu untuk produktivitas yang tinggi. Biar dia sejalan nih dengan ritme dari kafeinnya. Oh iya benar. Ya karena tadi kan ya kopi itu membuat kita menjadi lebih fokus ya, meningkatkan hormon pembakarnya itu juga ya lebih tinggi. Tinggi. Jadi bukan karena langsung serta-merta meningkatkan hipertensi enggak. Karena memang butuh digerakkan, Iya. akhirnya tekanan juga meningkat. Betul. Gitu ya. Oke, kayak gitu. Gimana tuh, udah terjawab belum sama sobat sejiwa yang nanya tadi? Iya, terima kasih Dok penjelasannya. Soalnya aku tim kopi katanya gitu. Iya. Selamat tim kopi. Sama tim kopi ya. 1-0 ya. Coba ada yang nanya tim maca ya. Ada lagi teman-teman semua? Dok, kenapa di usia 30-an sekarang kalau sehari minum 2 kali kopi berdebar? Apakah faktor usia mempengaruhi? Ya. Oke. Bagus tuh. Ya, itu bagus banget ya pertanyaannya ya. Sebenarnya bukan karena faktor usia ya. Wah, sama dong kita ya, bukan faktor usia, tapi lebih ke sensitivitas tubuh. Jadi mungkin dikonsumsinya jumlahnya yang berlebihan. Kalau biasanya minum 2 kali tapi produktivitasnya tidak tinggi, kafeinnya tidak sejalan dengan jumlah aktivitasnya, malah bikin deg-degan, jadi cemas gitu ya, karena kafeinnya itu tidak digunakan dengan baik gitu. Tapi kalau misalnya dia sensitivitasnya diturunkan, kafeinnya jumlah diturunkan sesuai dengan produktivitas kita, gejala seperti berdebar, terus dia jadi sulit tidur tuh akan hilang dengan sendirinya. Jadi balik ke teman sejiwa, sesuaikan dengan kebutuhan kita selama sehari-hari gitu. Mungkin yang dulu karena kita produktivitas kita tinggi, kita minum 2 kali sehari itu tidak ada keluhan. Mungkin yang sekarang cuma dengan 2 kali jadi deg-degan nih Dok gitu ya. Jadi bukan karena efek dari itunya, cuma lebih ke metabolismenya kita. Karena kan mungkin kalau masih muda tuh lebih aktif ya. Betul. Lebih aktif, banyak kegiatan. Kalau sudah tambah usianya kan mungkin kegiatan pun udah dibatasi ya Dok ya. Betul. Jadi lebih ke situ, karena dengan minum kopi harusnya banyak juga yang dikeluarkan energinya gitu ya Dok. Betul ya? sekali. Boleh ada lagi teman sejiwa? Ada. Bentar Dok. Wah ini mah semangat banget ya, rata-rata banyak yang nanya nih. Usia-usia produktif ya. Campur sama di luar kopi mungkin ya Dok? Boleh silakan. Boleh. Banyak. Dari Z. Dok, di tahap apa seseorang bisa dibawa ke rumah sakit jiwa? Oke. Tergantung kondisi ya. Ketika memang udah ada gejala, misalnya tergantung kebutuhan, misalnya dalam keadaan cemas berlebihan tapi kondisinya masih tenang, itu boleh berobat ke rawat jalan. Tapi ketika memang kondisinya gelisah, sulit diarahkan atau mengancam diri dan mengancam lingkungan, bisa bawa langsung ke gawat darurat. Nanti kita akan lakukan penanganan awal untuk kondisi sesuai dengan permasalahan jiwanya gitu. Ya. Gimana? Gimana sobat? Ada yang teman jiwa? Sudah puas? Sudah puas Dok? Lanjut lagi? Ya. Oke, lanjut lagi ya, boleh. Kayaknya banyak banget nih. Ternyata walaupun udah siang, kirain pada melek ya. Ngantuk ya, jadi melek ya sekarang ya. Ada yang ngasih testimoni nih Dok. Ya. Dari Ayan _ Ya, boleh nih. Dok, aku dulu GERD dan anxiety. Pernah pantang makan sampai sugesti ke makanan. Tapi sekarang kalau makan aku lebih mikirin sensasinya. Kalau makan sekarang memilih sensasi dari makanannya itu ya. Karena GERD-nya ya. Betul ya, tergantung kondisi ya. Jadi setiap orang tuh punya sensitivitas masing-masing ya. Jadi mungkin rasanya tuh makanan ini nggak enak nih, harus ada sensasi dari makanannya gitu, baru ada appetite nih, baru ada rasa yang biasa aja gitu ya. Balik ke teman sejiwa ya, jadi memang apakah
apakah itu menjadi gangguan makan tergantung dari jarak makannya, Oke. kebutuhan makannya gitu. Kalau misalnya tiba-tiba jadi tidak, satu hari itu malah makannya berkurang, rasa tidak selera dengan makanan, terus jadi males beraktivitas, mungkin teman-teman butuh konsultasi ke yang lebih lanjut gitu ya. Iya. Oke. Lanjut yang selanjutnya. Oke, lanjut, masih ada Masih. pertanyaan. Gimana nih? Dok, saya habis ke psikiater, terus diresepin obat. Semenjak minum obat tersebut, saya jadi lemes dan ngantuk banget. Apakah itu normal? Ya. Jadi ketika kita minum obat dari psikiater itu emang efek awal tuh bikin lemes gitu ya, bikin kita rileks. Jadi itu cuma sementara sesuai dengan adaptasi tubuh. Jadi mengadaptasi dulu obatnya. Nanti lama-kelamaan dia akan menyesuaikan dengan kebutuhannya kita gitu. Nanti lama-kelamaan dia akan terbiasa dan sesuai dengan ritme aktivitas kita gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman sejiwa yang mengkonsumsi obat dari psikiater. Memang efek awalnya itu bikin kita lemes gitu ya, jadi sulit untuk beraktivitas, tapi itu hanya bagian dari adaptasi. Penyesuaian dulu ya dok ya. Betul. Gitu. Penyesuaian dulu untuk obat-obatan, Betul. untuk respon tubuhnya gitu. Ya, dilanjut dok. Boleh. Dok, sekarang banyak tipe permen, kopi, atau matcha. Itu masih ada kafeinnya nggak? Atau jadi nggak sehat karena itu udah jadi permen? Ya kalau tetap ada, rasakan dia bukan, tergantung ya, kalau kita membeli sesuatu tuh lihat kandungan matchanya itu nomor berapa. Tapi kalau misalnya kalau permen pasti sugarnya nomor 1, gulanya nomor 1 ya. Yang lainnya tuh mungkin cuman kayak perasa gitu ya, kayak kopi gitu ya, rasa kopi gitu ya. Jadi memang kalau kandungan paling banyak tuh pasti di gulanya, bukan di kopi atau matchanya. Tapi tetap ada efek dari kafeinnya, tergantung dari sensitivitasnya kita. Malah mungkin permennya lebih mengandung banyak gula ya dok. Jadi malah keseringan malah nambahin glukosa ya dok. Betul. Ya. Mending kopi langsung aja ya kalau mau cari kafeinnya ya. Benar. Mau nyari kafein mah mending kopi aja kopi ya. Aja. Mungkin teman sejiwa nyari praktisnya nih teh. Kalau nyeduh dulu agak lama ya. Kita makan permen aja nih biar sementara cepat, biar melek. Oke, lanjut sobat sejiwa, boleh? Ya. Dok, kalau minum teh tarik aman enggak dok? Nah itu benar sekali. Iya. Teh tarik gitu. Coba bedanya teh tarik dengan teh biasa apa ya? Ya. Sebenarnya lebih ke cara penyajiannya ya. Kalau teh tarik itu yang memang dia kayak itu kan ala Malaysia ya rata-rata. Komposisinya juga deh kayaknya dok. Jadi itu lebih banyak susu dibandingkan teh. Kalau nggak salah itu teh hitam ya kan? Ya teh pahit dicampurin susu dan creamer, terus diaduk terus ditarik gitu ya. Jadi lebih ke penyajian sama kayak susu dan apa namanya teh dengan susu dan kopi sama dengan kopi susu dan creamer. Jadi itu sama dengan yang bikin aman enggaknya itu tergantung diri masing-masing. Ketika memang teman sejiwa ada perasaan seperti nyeri lambung terus jadi gelisah ya itu balik ke teman sejiwa. Kalau misalnya teman sejiwa jadi nyaman merasa enak ya tidak masalah, itu lebih ke taste masing-masing, selera masing-masing. Lebih ke sensasinya, kayaknya enakan teh tarik nih atau enakan kopi susu gitu ya. Dibandingkan matcha mau teh tarik aja nih wah ala India nya. Iya. Aneh juga. Ada lagi dok? Bentar ya dok. Dari Putri Ana, dok, saya gelisah tapi suka kenyataan, pikiran suka beradu, susah tidur, kadang bisa sakit lambung. Itu kenapa ya? Putri Ana, mungkin kan teman sejiwa ya yang suka memang ada merasa kegelisahan, ya, merasa cemas, sulit tidur, udah tidak merasa nyaman dan bahkan ada gangguan karena merasa tidak nyaman tuh jadi gangguan lambung. Betul. Teman-teman boleh loh konsul dulu. Lihat dulu apakah memang nyeri lambungnya memang apa karena memang ada gangguan fisiknya atau nyeri lambungnya memang ada karena permasalahan mentalnya gitu ya, secara kejiwaannya gitu ya. Teman-teman boleh loh konsul ke kita secara langsung, boleh datang langsung ke RSC atau bisa melalui Kajol teman-teman.
kita punya telemedicine namanya Kajol Kesehatan Jiwa Online. Boleh menghubungi ke ke WhatsApp nomornya 0812 2129 2020. Saya ulangin lagi ya, 0812 2129 2020. Silakan teman-teman sejiwa yang memang punya permasalahan atau mungkin ada merasa keresahan gitu ya, keresahan di hati yang memang harus dikeluarkan dan memang dikonsultasikan, silakan bisa menghubungi konsultasi jiwa online. Iya, Kita tunggu. Ya. Atau bisa juga teman-teman yang bisa tadi sempat nyatet. Ya, boleh DM. Boleh DM langsung ke rumah ke Kajol. Boleh. Ke Instagram atau ke akun TikTok. Ya, TikTok Rumah Sakit Jiwa Profesi Jiwa. Jadi untuk konseling itu sekarang nggak sulit ya teman-teman ya. Boleh datang langsung, tapi mungkin jika kesulitan akses karena mungkin rumahnya jauh, bisa via online juga ya. Nomor yang tadi boleh di-save buat teman-teman semua. Dan sekarang kan medsos sudah banyak ya, ada Instagram, ada TikTok, boleh nge-DM ya. Insya Allah kayak admin kita akan bantu jawab dengan dokter spesialis di rumah sakit kita ya. Betul sekali. Dok, mungkin ini ada sobat sejiwa yang butuh pertolongan. Dia sudah berani untuk bersuara. Dok, aku ingin mengakhiri hidup. Saya cari yang bisa untuk cara untuk bisa mengakhiri hidup. Soalnya saya sakit nggak sembuh-sembuh. Ya, teman-teman sejiwa, tetap semangat, jangan sedih ya. Semua pasti ada solusi yang terbaik. Walaupun jangan, kalau misalnya merasa putus asa, ingat sekeliling kita banyak support system yang akan terus membantu. Termasuk kita yang di sini juga akan selalu membantu teman-teman semua. Kalau kamu butuh bantuan, silakan bisa menghubungi kita secara konsultasi secara online, bisa menceritakan, mungkin bisa mengurangi sedikit keresahan teman-teman semua, bisa memberikan support system buat teman-teman semua. Kita akan memberikan semangat buat teman-teman untuk menghilangkan rasa putus asanya. Seperti itu. Jadi jangan segan-segan, silakan bisa menghubungi kita secara online, boleh secara offline, boleh langsung datang ke Rumah Sakit Jiwa Profesi Jawa Barat. Kita tunggu. Iya. Semangat ya. Semangat ya. Lanjut dok, dari Fatmawati 77. Dok, saya kepala udah 2 bulan kelayangan terus, tapi lambung udah mendingan. Itu kenapa ya dok? Ya. Tuh kelayangannya tuh pada saat kapan teman sejiwa gitu. Apakah perlu dicari tahu dulu nih, apakah mungkin ada permasalahan organik atau mungkin ada pemicu yang lain nih teh? Apakah mungkin faktor sosialnya kita atau faktor internal kita yang bikin jadi kelayangan gitu ya. Banyak yang dipikirin. Betul, banyak pikiran gitu ya, ada masalah yang memang membuat kita jadi tidak produktif, atau mungkin ada permasalahan fisiknya teman-teman. Jadi memang harus diperiksakan lebih lanjut gitu. Kalau memang masih ada permasalahan, silakan boleh menghubungi ke kita dan ke klinik terdekat atau konsultasi ke tenaga medis yang ada ya. Iya, karena saling berkaitan ya, mau fisik maupun mental. Betul sekali. Dari Maria_Jose. Dok, apakah obat dokter psikiater itu bisa merusak fungsi hati? Oke. Maria, wah kamu pertanyaannya kamu sangat kritis ya. Wah kamu pintar sekali. Bagus. Kalau misalnya balik lagi ya, kalau obat itu kan orang nggak mau minum obat, nanti ginjalnya rusak atau hatinya rusak. Obat jiwa itu berhubungan dengan apa yang reaksi di tubuh kita, ya Maria. Kamu butuh obat itu untuk memperbaiki respon reaksi di tubuh kamu gitu. Karena ketika kita dalam posisi putus asa itu berbeda reaksi tubuhnya. Betul. Kalau kita lagi yang semangat menggebu-gebu jadi emosinya tidak stabil, itu juga ada reaksi tubuh yang keluar. Obat-obat jiwa yang kita berikan itu untuk memperbaiki sistemnya biar stabil. Jadi nggak usah khawatir, dok ini gara-gara ini jadi gangguan ginjal. Oh tidak, karena itu kamu butuhkan reaksi tubuhnya. Jadi memang kamu butuh obat itu dan itu tidak akan memberikan efek merusak ke organ yang lain. Iya. Karena dia menstabilkan kestabilan reaksi tubuhnya kita gitu. Dari Cinda Fierera.
ke RSJ Jabar bisa ketemu psikiater pakai BPJS nggak, Dok? Oh, bisa banget. Teman-teman sejiwa, kita selalu menggunakan asuransi dari Indonesia ya, BPJS. Kita sangat malah menyarankan semua orang untuk menggunakan BPJS. Jadi nggak usah khawatir, bisa menggunakan BPJS. Banyak banget nih, Dok. Aduh, Banyak. pasti banyak banget ternyata pertanyaannya teman-teman. Wah, jam segini kayaknya tambah excited ya. Saya kira Saya pikir pada waktu tidur siang waktu ini. tidur siang, nggak apa-apa. Dari Mabes Warlah. Oke. Dok, saya kena sakit lambung. Mm-mm. Tapi kok sama dokternya dirujuk ke psikiater ya? Dari vaskes Mabes pertamanya. Warla. Mabes Oke, Warlah. vaskes Oke. pertamanya ya, Dok, yang Vaskes dirujuk. pertamanya. Balik lagi mungkin ya, apakah ada penyebab tertentunya? Jadi mungkin dari dokternya masalah ada permasalahan di organnya kamu, apakah ada masalah di lambungnya atau di luar lambung nih, Mabes Warla nih. Kalau emang siapa tahu ada permasalahan di luar secara mentally, ada permasalahan kita di luar dari fisiknya yang mungkin akibatnya membuat efek ke tubuhnya gitu. Jadi rata-rata memang ketika kita memiliki cemas yang berlebihan atau permasalahan yang berlebihan, efek reaksi yang pertama tuh suka nyeri lambung tuh, Iya. mual nih, kayaknya Kalau itu nggak ke lambung ke kepala. kalau ke lambung ke kepala Iya kan? ya. Bagi teman-teman yang memang permasalahannya, secara dokternya, nggak ada, semua sehat gitu ya. Mungkin bisa ngubungin kita langsung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Gitu, teman-teman. Karena nggak mungkin lah dokter yang pertama pasti sudah sesuai dengan pemeriksaan yang Iya. begitu lengkap sehingga ini harus Dievaluasi lebih lanjut evaluasi mungkin lebih ya. lanjut, gitu. Iya, baik teman-teman sobat sejiwa, kayaknya makin Kayaknya punya siang, makin semangat nih pertanyaannya. Nggak apa-apa sih, dokter juga semangat masalahnya. Ada lagi boleh? Bentar ya, Dok. Kita saring-saring dulu karena ini membeludak, Dok, banyak banget. Karena Wah, keren sekali ya. banyak dan melebar kemana-mana. Wah, nggak nggak apa-apa. ya, Dok ya. Tidak masalah. Bukan hanya tentang kopi dan matcha, kita juga bisa menerima segala konsultasi. Dok, kalau dari Carlina Mm-mm. Glow Up Fighter. Asik. Glow Bagus up banget tuh fighter. nama akunnya. Dok, kalau kaget, overthinking, terus tiba-tiba kaki dan tangan dingin, badan demam, itu normal apa enggak ya? Oke. Langsung dijawab. Udah Normal mulai apa anamnesa enggak nih ya. Ini namanya saya Anamnesa. Carla ya namanya. Kalau misalnya seperti apa yang kamu rasakan itu, balik lagi apakah itu ada reaksi tubuh, apakah ada gangguan fisiknya kamu gitu ya. Kalau memang tiba-tiba muncul karena memang ada masalah sebelumnya, mungkin bisa dianalisa dulu nih masalahnya gitu ya. Apakah dari masalah ini kamu jadi bikin cemas berlebihan, makanya kamu jadi gemeteran, keringat dingin, kaki lemas ya. Mungkin bisa teman-teman bisa konsultasi lebih lanjut ke psikolog atau ke psikiater kita. Paling gampangnya boleh secara online ya teman-teman. Jadi tergantung trigger faktornya ya. Iya. Faktor apa sih yang membuat kayak gitu? Apakah mungkin ada fisik yang bermasalah? Iya. Nah, cari tahu dulu. Kalau memang fisiknya emang tidak bermasalah, berarti ada hal lain. Iya, betul sekali. Aduh, pertanyaan udah membludak banget ini. Ini bisa dijawab ya, Dok? Ya. Dari Cio Chocolate. Aduh, ini mah tim Tapi coklat. tim coklat nih Tim kayaknya. coklat belum kita bahas nanti. Dok, kalau suka marah-marah sama suami itu gimana ya, Dok? Aduh. Ada gangguan jiwa? Kayaknya masalah semua orang enggak nih. Sebuah wanita ya kayaknya ya. Wah, sehari sensitif nih, gak boleh diganggu gitu ya. Oke, gimana tuh, Dok? Kalau suka marah, balik lagi ya teman sejiwa, apakah memang ada faktor permasalahan sebelumnya? Jadi rasa curiga ke suami berlebihan ya, Aduh, teman-teman ya. Jadinya bawanya emosi terus ya. Ya mungkin bukan karena gangguan jiwa, lebih ke karena mungkin apakah kestabilan emosi kita jadi ada penyebab sebelumnya gitu. Cari dulu penyebabnya, masalahnya apa yang bikin teman sejiwa jadi mudah tersinggung nih, jadi maunya marah-marah terus gitu ya. Apakah mungkin harus diselesaikan dulu secara berdua dengan suami nih gitu ya. Biasanya ada masalah yang tidak terungkap, gitu. tidak terselesaikan. Iya gitu. Mungkin bisa Jadi dibicarakan dengan baik-baik dengan suaminya. Jadi bukan, atau mungkin dengan sensitivitas kita ya Teh. Oke. Setiap bulan kita kan ada fase ya. Iya, datang bulan. Fase
matang bulan yang bikin wah jadi maunya marah-marah terus Hormon gitu kita ya. meningkat. Tapi kata laki-laki, wow wanita mah nggak ada kenal menstruasi, kayaknya marah terus deh. Iya benar. Marah terus sih, jadi dibanding ke diri masing-masing ya. Jadi kalau misalnya teman mulai merasa, oh saya jadi mudah tersinggung, mudah curiga yang berlebihan, oh silakan boleh konsultasi ke kita. Jadi tetap dikaji dulu. Tetap Jika dikaji memang dulu. karena ada masalah, selesaikan masalahnya dulu. Tetapi ketika masalah belum selesai, ternyata masih merasa seperti itu, baru boleh dikonsultasikan Konsultasikan ya. ke kita. Mungkin kita bisa menjadi solusi yang terbaik buat teman-teman semua. Kita bicarakan bersama. Tuh udah ada azan gak kerasa, azan asar dan pertanyaan makin banyak. Susah. Dok, Bisa. Masih. Maaf ya sobat sejiwa. Oh, ini udah. Sebentar. Dokter, banyak yang nanya ini. Yang tadi telat masuk. Banyak yang nanya untuk cara konsultasi online-nya gimana, dokter? Oh, mangga teman-teman, kalau bisa konsultasi jiwa online bisa melalui WhatsApp ke nomor 0812 2129 2020. Saya ulangi lagi ya, 0812 2129 2020. Atau kalau teman-teman bisa langsung menghubungi via Instagram atau TikToknya kita, bisa di DM, nanti kita akan jawab oleh bidang terkait. Gitu. Dari Nadia FS, dok maaf, apakah prosedur memukul pasien jiwa karena susah dikendalikan itu diperbolehkan? Memukul pasien jiwa sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Dengan kekerasan fisik apapun itu memang tidak diperbolehkan ya. Yang kita khawatirkan pasien jiwa ini jangan sampai bisa menyebabkan menyakiti orang lain atau menyakiti dirinya sendiri. Jadi ketika memang pasiennya sedang gelisah, alangkah baiknya kita juga jangan kondisinya juga terpancing emosi ya teman sejiwa ya. Kita akan mencoba untuk lebih tenang, panggil pihak terkait supaya bisa menyelesaikannya dengan lebih baik tanpa harus dengan kekerasan fisik. Gitu. Tetap lagi masih nggak boleh ya. Mungkin pertanyaan terakhir, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat itu ada di mana dan apakah kesini bisa pakai BPJS? Ya. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat ada di Jalan Kolonel Mastori, kilometer 7, Cisarua, Lembang, di Bandung Barat. Teman-teman silahkan datang ke sini dan itu semua bisa menggunakan BPJS. Jadi jangan khawatir, kalau memang punya BPJS silahkan digunakan. Oke dokter, aduh ini sampai saya pantengin dok, masih banyak banget pertanyaan sebenarnya ya. Karena banyak banget pertanyaan yang tidak terjawab, sebenarnya pengen kita jawab juga ya, gitu cuy. Hanya saja waktu kita sudah habis. Teman-teman semua tentu bisa selain tadi ke Kajol yang nomor kalian udah save, juga bisa DM ke medsos kita ya, di Instagram kita atau ke akun TikTok kita ya. Dan teman-teman jangan sungkan untuk bertanya. Insya Allah admin kami akan membalas. Saya ulangi lagi nomor online-nya di 0812 2129 2020. Oke. Ya. Dan kami mohon maaf ya jika pertanyaan nggak semua bisa kami jawab. Tentu kalau misalkan ini banyak banget dok pasti pertanyaan, karena kesehatan mental itu sangat penting, berpengaruh, dan banyak sekali orang yang butuh pertolongan itu semua ya dok. Betul ya? Teman-teman, betul. Dan ya saya senang sekali nih dokter bisa share semuanya. Udah pasti ilmunya banyak banget nih dokter bisa share buat kita semua. Oke deh dok, jadi nggak terasa ya dok ya udah di penghujung episode karena waktunya juga sudah berjalan 60 menit gitu kan. Dan kembali dari pembahasan kita tadi, temanya adalah kopi versus matcha ya. Walaupun sudah tadi kita mengarah melebar kemana-mana ya. Mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa konsumsi kopi dan matcha itu tergantung respon tubuh kita masing-masing. Penggunaannya perlu kita perhatikan gitu ya. Ngikutin tren boleh, tapi tetap kita mesti memilih dengan secara bijak agar memperhatikan kesehatan tubuh kita ya dok ya.
Oke, Dokter Ade, terima kasih banyak sudah Terima kasih. hadir di sini sebagai narasumber dan berbagi ilmu dengan kita. Buat teman-teman sahabat sejiwa semua, jangan lupa untuk tetap semangat, tetap hangat, tetap sadar diri, bertumbuh sehat bersama Rehat kita di sini. Kalau teman-teman semua menyukai dan suka banget sama episode-episode kita, jangan lupa untuk subscribe ya akun TikTok kita dan terus pantengin beberapa episode kita karena setiap episode kita punya tema yang berbeda dan tentu sangat bermanfaat buat kita semua. Baik, saya mohon maaf apabila ada kesalahan ya, dokter selalu sehat ya. Iya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk teman semua. Sampai jumpa di episode Rehat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.